Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Dari menantu menjadi ratu, bagian 4. Pelayan pun datang, menghidangkan aneka makanan dari arah dapur menuju ke meja makan. Aroma sedap masakan sudah tercium dari jarak beberapa meter sebelum terhidang. Bahkan tampilannya yang indah dan memanjakan mata, serasa mereka hendak sarapan di sebuah hotel bintang 5. Oh, cantik sekali makanan-makanan ini, dari aromanya sudah terasa enak. Setidaknya bisa memperbaiki moodku yang berantakan karena sampah, gumam Sulia. Ia terlihat senang memandang hidangan di hadapannya. Semua orang juga terlihat antusias untuk mencicipi makanan yang terlihat enak itu. Scarlett dengan penuh perhatian mengambilkan makanan untuk Eden. "Terima kasih," ucap Eden. Meski lelaki itu tetap berekspresi datar, tapi Scarlett sudah senang mendengar ucapan terima kasihnya. Ia terus memperhatikan ekspresi yang ditunjukkan sang suami saat menyantap makanannya. Jelas terlihat, lelaki itu seperti heran dengan rasa masakan yang berbeda dari biasanya. Namun, Ethan tetap melahap makanan itu dengan tenang. Scarlett mengulaskan senyum, melihat Ethan menyukai masakannya. Ia lantas menikmati makanan di piringnya sendiri. "Bibi, tumben masakan hari ini enak sekali," ucap Aiden yang penasaran dengan menu sarapan mereka. "Mama sependapat denganmu, sayang. Ini bukan rasa masakan yang biasa Bibi buatkan untuk kita. Sangat enak sekali, kalau bisa setiap hari menunya seperti ini. Dari penampilannya, aromanya, dan rasanya sangat sempurna." Sulia sangat menikmati sarapannya. "Apakah Tuan Charles juga menyukainya?" tanya Bibi Chesa. Charles menganggukkan kepala. "Benar, ini enak," jawabnya singkat. Ia memang tak terlalu suka bicara apalagi ketika makan. "Lalu, bagaimana dengan Tuan Eden sendiri tentang masakan ini?" Pertanyaan Bibi Chesa kali dua ditujukan kepada Eden. "Enak," jawab Eden. Scarlett tersenyum-senyum sendiri mendengar jawaban mereka. Ia seakan puas, telah menghabiskan 2 jam waktunya di dapur untuk mendengar pujian itu. "Sebenarnya sarapan kali ini Nyonya Scarlett yang membuatnya, kami hanya membantunya." Ucapan Bibi Chesa mengagetkan mereka. Semuanya menatap Scarlett dengan keheranan. Seakan tidak percaya, jika wanita itu bisa memasak makanan seenak itu. Ethan juga tidak menyangka, jika ucapan istrinya saat di kamar ternyata serius, bukan hanya candaan belaka. Nyonya Scarlett bangun pagi-pagi sekali untuk menyiapkan semua ini. "Nyonya sangat pandai memasak," puji Bibi Chesa. Raut wajah Sulia terlihat kesal, mendengar pujian yang diberikan kepada Scarlett. "Ah, terima kasih atas pujiannya. Saya senang sekali bisa memasakkan sesuatu yang enak untuk keluarga ini. Apalagi ibu mertua, kelihatannya sangat suka dengan masakan saya. Mungkin setiap pagi saya akan rajin memasak untuk seluruh keluarga," ucap Scarlett sembari senyum-senyum meledek. Ia sangat puas, bisa melihat wanita bermulut kasar itu mati kutu. Ethan ikut tersenyum kecil, tidak menyangka istrinya bisa membuat kesal ibu tirinya. Sulia semakin geram, melihat Scarlett seolah di atas awan karena semua orang memuji masakannya. "Sepertinya aku sudah kenyang. Sayang, aku mau ke kamar duluan," pamit Sulia seraya beranjak dari tempat duduknya. Ia merasa sangat malu, sudah memuji masakan dari menantu yang ingin sekali dihinanya. Pagi ini Scarlett membantu Eden mandi. Awalnya sang suami menolak, dan lebih memilih Zigra untuk melakukannya seperti biasa. Namun, karena Zigra sakit, ia terpaksa membiarkan Scarlett kembali memandikannya. "Dari mana kamu belajar memasak?" tanya Eden. Scarlett masih sibuk memijat-mijat kepala Ethan yang tengah ia beri sampo. "Oh, memasak? Ya. Aku hanya meniru apa yang pernah ibuku lakukan di rumah. Dia menyiapkan makanan setiap hari untuk kami," jawab Scarlett. "Tapi berkat itu, kamu bisa membuat wajah istri ayahku jadi merah padam," ujar Eden. Ia tersenyum bangga dengan apa yang telah Scarlett perbuat. Wanita itu ternyata tidak selemah yang ia kira. Tatapan Eden mendapati ekspresi wajah Scarlett, yang tengah tertegun memandanginya. Sepertinya wanita itu kembali kumat saat memperhatikan tubuhnya. "Ah,
Sepertinya mulai sekarang, aku harus terbiasa dilecehkan oleh mata wanita cabul ini, sindir Ethan. Seketika Scarlett tersadar dan menutupi wajahnya. Ia malu ketahuan tengah mengagumi tubuh suaminya. Lalu, ia tersenyum lebar seakan tidak merasa bersalah. Maaf, ya, ini kan asupan vitamin supaya aku bersemangat, candanya. Ethan hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala, dengan kelakuan konyol istrinya yang di luar nalar. Selepas mandi, Scarlett masih membantu Ethan mengenakan pakaian untuk ke kantor. Ia memang harus bersabar dengan ketengilan wanita itu, yang selalu berusaha curi-curi pandang ke arah tubuhnya. Sudah selesai. Ayo, suamiku. Aku antar kamu sampai ke depan, Zigra sudah menunggumu, kata Scarlett penuh semangat. Wanita itu meraih tas kuliahnya. Ia memberikan tas kerja milik Ethan, dan membantu mendorong kursi roda keluar dari kamar. Di luar kamar, sudah ada Aiden yang tengah menunggu sembari memakan apel. Oh, Kak. Kamu mau berangkat kerja ya? Biar Scarlett bareng aku saja, kebetulan kita kan satu kampus, ucapnya menawarkan tumpangan. Boleh, boleh. Aku berangkat dengan Aiden ya. Sahut Scarlett semangat, ia senang karena bisa menghemat uang taksi. Tidak usah. Aiden menyela. Aiden mengerutkan dahi, sementara Scarlett mengerucutkan mulutnya. Ethan kembali memperlihatkan ekspresi wajah yang dingin. Aku sudah menyuruh sopir untuk mengantar Scarlett, ucap Eden. Apa? Scarlett menunjukkan ekspresi keheranan. Setahu dia, Ethan menyuruhnya pergi ke kampus naik taksi. Ia bahkan diberi uang saku. Tidak pernah Ethan membahas tentang sopir yang akan mengantarnya ke kampus. Eden menoleh ke arah Scarlett. Cepat sana keluar. Pak Remy sudah menunggumu sejak tadi, pintanya dengan nada seperti memerintah. Ah, iya, oke. Meskipun merasa heran, Scarlett tetap menuruti kemauan suaminya. Ia bergegas meninggalkan sang suami di sana, lalu melangkah menuju ke depan halaman rumah. Ethan menatap adiknya dengan serius, seakan tengah membaca isi hati Aiden. Tatapannya membuat Aiden terlihat tidak nyaman. Ya sudah kalau begitu. Aku juga mau berangkat ke kampus dulu, Kak. Pamitnya dengan nada canggung, ia lebih baik pergi daripada dimakan oleh kakaknya. Tunggu sebentar, Aiden. Cegah Eden. Aiden urung beranjak dari sana. Aku hanya ingin mengatakan padamu, jangan mencoba mengganggu wanita itu. Sekarang dia istriku. Ucap Eden dengan tegas. Iya, Kak. Aku pergi dulu. Pamit Aiden, ia tampak kecewa dengan ucapan kakaknya. Selama di kampus, Aiden terus terusik dengan kejadian tadi pagi. Awalnya ia memang pura-pura baik hati, dengan menawarkan tumpangan agar Scarlett bisa dikerjainya. Ia berniat meninggalkan wanita itu di pinggir jalan agar tidak bisa pulang. Namun, niatnya belum terlaksana tapi kakaknya seperti sudah mengetahui rencananya. Ia penasaran, kenapa Ethan menerima saja wanita rendahan menjadi istrinya. Bahkan, kakek juga bisa-bisanya merekomendasikan wanita seperti itu menjadi cucu menantu. Padahal melihat wajahnya saja Aiden sudah merasa kesal. Heh! Kok dari tadi melamun? Liam yang sedari tadi menemani Aiden makan di kantin kampus merasa tidak dianggap, sampai ia menepuk pundak temannya itu agar berhenti melamun. Siapa yang melamun? Kilah Aiden. Halah, dari tadi aku bicara pasti kamu tidak mendengarkan. Gerutu Liam, ia membuang muka karena kesal. Aiden hanya tersenyum. Ia menyeruput kopi panas yang dibelinya sambil memandang ke arah depan. Dilihatnya Scarlett ada di sana, tengah tertawa-tawa dengan beberapa teman di dekat pintu masuk area kantin. Ia menyeringai, mendapatkan ide untuk mengganggu wanita itu. Di rumah ia tidak mungkin mengganggunya selama ada sang kakak. Liam, aku mau balik ke kelas duluan, kata Aiden, seraya bangkit dari tempatnya dan menyambar kopi miliknya. Ia kembali menyeruput kopi sembari berjalan mendekati target. Aku pastikan dia tidak akan betah berkuliah di kampus ini, gumamnya lirih. Bagi Aiden, Scarlett hanyalah wanita licik yang tengah memanfaatkan kakek dan kakaknya. Ia tidak akan membiarkan wanita licik itu menguasai harta keluarganya.
Aiden kembali menyeringai. Ia buka penutup kopi miliknya, dan secara cepat mengguyurkan minuman itu ke arah Scarlett. Ah! Terdengar teriakan saat kopi milik Aiden tumpah. Air kopi itu tepat mengenai tubuh seseorang, namun bukan Scarlett. Wajah Aiden langsung panik, menyadari orang yang baru diguyurnya ternyata adalah dosennya sendiri, Pak Arnold. Sementara, Scarlett hanya terkena sedikit cipratan, karena menunduk sembari memperbaiki tali sepatu saat Aiden mengguyurkan minuman itu. Oh, astaga! Ya ampun, Pak Arnold! Scarlett terkejut, melihat tubuh sang dosen yang penuh dengan cairan kopi. Ia juga kaget Aiden ada di sana. Ia berada di antara dua orang lelaki yang tampaknya tengah berseteru. Ia berinisiatif menyingkir, mendekat ke arah ketiga temannya mengobrol tadi. Aduh, maafkan saya, Pak. Tadi tidak sengaja, ucap Aiden membela diri. Pak Arnold tampak menahan kekesalannya. Aiden, ikut saya ke ruang dekan. Perintahnya. Dosen tersebut lantas melangkah pergi, disusul oleh Aiden yang mengikutinya dari belakang. Aku rasa dia tadi sengaja deh, ujar Resti. Iya, aku juga berpikir begitu. Tadi yang namanya Aiden, kan? Tanya Lena memastikan. Benar, itu Aiden. Tapi sepertinya tadi dia tidak sengaja mau menumpahkan minumannya ke arah Pak Arnold, sahut Yana. Tidak sengaja bagaimana maksudmu? Jelas-jelas dia sengaja, tutup botol kopinya saja terbuka. Tepis Resti. Maksudku bukan begitu, aku berpikirnya tadi Aiden mau menyiram Scarlett, ujar Yana. Lah, kok mau menyiramku? Scarlett kaget namanya disebut. Ia bahkan tidak terlalu paham dengan apa yang barusan terjadi. Iya, Scarlett. Tadi kamu tiba-tiba menunduk dan kebetulan Pak Arnold lewat, jadi Pak Arnold yang kena siram Aiden, imbuh Yana. Kalau dia mau menyiram Scarlett secara sengaja. Memangnya dia punya masalah apa dengan Scarlett, ya? Tanya Resti penasaran. Scarlett, memangnya kamu kenal Aiden? Cecar Lena. Hah, Aiden? Aku nggak kenal dan nggak punya masalah apa-apa sama dia, tapi Scarlett. Tuh, kan? Scarlett saja nggak kenal siapa dia. Aneh banget dia, gumam Lena. Scarlett jadi memikirkan ucapan temannya, bisa jadi Aiden memang berniat mengganggunya. Ia mengulaskan senyum, merasa beruntung telah terhindar dari kejahatan salah satu keluarga Aiden. Bahkan Aiden langsung kena batunya, karena sudah menyiram dosennya sendiri. Dasar anggota keluarga Dajjal. Memangnya aku akan semudah itu menyerah menghadapi kalian? Awas saja kalau masih menggangguku, akan aku balas perbuatan kalian, batin Scarlett. Hukumanmu melakukan bakti sosial di panti asuhan, setiap akhir pekan selama 1 bulan. Jangan berniat untuk menghindari hukumanmu, kata Pak Arnold dengan tegas. Aiden hanya bisa menunduk, hari ini rasanya ia sangat sial. Berniat menjahili kakak iparnya malah membuat dia kena batunya. Aiden, panggil Arnold. Iya, Pak. Saya mengerti, jawabnya pasrah. Aiden lebih memilih melakukan bakti sosial, dibandingkan dengan harus membawa orang tuanya di kampus. Ayah dan ibunya pasti akan sangat kesal jika ia membuat masalah. Ya sudah, kalau begitu kamu bisa keluar, kata Pak Arnold. Aiden mengangguk. Ia lantas pergi meninggalkan ruang dekan sembari menunduk. Berada di sana sudah membuatnya sangat malu, karena ada banyak dosen yang melihat. Ketika melewati pintu keluar, ia bertemu dengan Scarlett yang tengah bersandar santai pada dinding, sembari menyedot minuman kemasan. Sudut bibirnya menggambarkan jelas, bahwa wanita itu tengah tersenyum seperti mengejek kepadanya. Tak berselang lama, Pak Arnold ikut keluar dan menghampiri Scarlett. Oh, untunglah kamu masih di sini. Kenapa jadi susah sekali untuk bertemu denganmu? Gumam Arnold. Sebelum kejadian penyiraman itu, Arnold memang berniat menemui Scarlett. Ia ingin berbicara serius setelah beberapa bulan resmi mengakhiri hubungan. Keduanya sempat menjalin hubungan selama 2 tahun. Namun ditentang oleh Ibu Arnold, dengan alasan status sosial yang berbeda. Ikut aku, pinta Arnold.
Ia memandu Scarlett agar masuk ke ruangannya. Ia mengunci pintu, agar tidak ada orang yang sembarangan masuk dan mendengarkan pembicaraan mereka. "Kamu kemana saja?" tanya Arnold. Meskipun sudah putus, ia masih sangat peduli dengan wanita itu. "Aku tidak kemana-mana, Pak. Setiap hari tetap kuliah, kan?" kilas Scarlett. Arnold tampak menghela napas. "Bukan itu maksudku. Setelah kuliah, kamu pergi kemana? Apa sengaja menghindariku?" "Aku sibuk cari uang, Pak, biar bisa bertahan hidup." Jawaban Scarlett bukankah kebohongan. Ia sama sekali tidak ada niatan untuk menghindari mantan pacarnya. Meskipun sudah putus, hubungan mereka selama ini baik. Ia juga sudah bisa menerima, jika cinta mereka tidak akan berakhir dengan baik. "Kalau yang kamu butuhkan uang, aku sudah menawarkan untuk membantu membiayaimu, kan? Lalu kenapa kamu menolak?" kesal Arnold. Scarlett mengulaskan senyum. "Untuk apa Bapak repot membiayai wanita yang bukan siapa-siapa?" Bersambung.